billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih dalam bab fit taqwa. Kemarin kita bahas ayat-ayat Al-Qur'annya. Di pagi ini kita bahas hadis-hadisnya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tentunya sangat banyak dan beliau memilih hadis-hadis yang belum terbahas di bab-bab sebelumnya atau yang akan datang. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas. Ditanyakan kepada Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Qala, Nabi menjawab, atqahum, orang yang paling bertakwa. Dan ini sesuai dengan ayat Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Maaf, bukan dalam hal itu yang kami tanyakan. Qala, Nabi menjawab, fa Yusuf, maka orang yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Kenapa? Nabiullah ibnu Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Karena dia seorang Nabi Allah, putra dari Nabi Allah, cucu dari Nabi Allah, dan cicit dari Khalilullah. Yang enggak ada. Nabi Muhammad pun kalau dalam segi keturunan kalah tentu oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf putra dari Nabi Allah, Nabi Yakub, Nabi cucu dari Nabi Allah, Nabi Ishak, cicit dari Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihi salam. 4 keturunan hese. Ustad oge neangan 4 mah hese. Ini kiai, anak kiai, cucu kiai, cicit dari kiai, ya, susah. Ya. Ini apalagi nabi. Qalu laisa an hadza nas'aluk, masih saja. Maaf Rasul, bukan itu maksud yang kami tanyakan. Oh, kata Nabi, fa'an ma'adinil arab tas'aluni, tentang ma'adin itu arti asalnya tembaga, logam, ya. Maksudnya tentang keturunan Arab yang kalian tanyakan kepadaku. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik di masa jahiliyah, maka mereka akan menjadi yang terbaik di masa Islam idza faquhu, apabila mereka faqih, memahami ajaran Islam. Hadis ini menggambarkan berbagai dimensi akramun nas, standar kemuliaan manusia. Yang paling pokoknya Nabi ajarkan standar kemuliaan itu atqa, orang yang paling bertakwa. Tapi memang ada standar mulia lain yang ini juga Nabi benarkan. Yang pertama dilihat dari segi keturunannya, ya. Maka itu Nabi Yusuf. Dan dalam hal ini Nabi SAW pun mewasiatkan kepada kita, wa ahlu baiti, wa ahlu baiti. Ahlu bait itu keluargaku, anak dan keturunanku, ya. Jadi Habib Rizik mulia karena keturunan nabinya, iya, ya, ini sudah sering kita bahas, iya, karena beliau keturunan
Nabi. Imam Asy-Syafi'i mulia dihormat karena keturunan nabinya, iya. Ya nggak jauh beda lah seperti bapak hormat ke anak ustadz, ya anak tokoh, atau kami di pesantren misalkan, meski bagaimanapun ada perhatian khusus karena ini anak tokoh, anak ustadz, dan itu bukan tidak adil, itu adil, udah proporsional. Ya. Nabi sendiri pun mengakui bahwa Nabi Yusuf itu secara keturunan beliau paling hebat. Bapaknya, kakeknya, buyutnya, semuanya adalah Nabi. Ya. Oleh karena itu, ini pun diakui dan harus kita hargai, hormati. Ya. Lihat seseorang itu keturunan siapa, meski itu bukan satu-satunya standar kemuliaan. Kalau dia anak keturunan tokoh, anak keturunan pejabat, ustadz, kiai, ngan pika sebeleun nyanger we. Tuh jadi mulia ya. Tapi ya kita menghargai dia itu karena anak tokohnya itu saja gitu. Tapi tidak kemudian menjadikan dia lebih terhormat dibanding orang yang lebih takwa. Nah, yang kedua yang mengukur dari standar ma'adin. Ya, ini dalam hadis yang lain kata Nabi, annas kal ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Ya, wa syarruhum fil jahiliyah, syarruhum fil Islam. Manusia itu ibarat logam, Pak Bu. Emas dan tembaga beda enggak? Beda. Ya, harganya beda, jangankan dengan tembaga, dengan emas putih pun beda. Dengan perak pun beda. Ya. Emas itu emas meskipun ada di tong sampah, tetap berharga. Ya. Seng itu seng, tembaga itu tembaga, najan di wadahan siga emas tidak akan bernilai. Yang namanya emas itu selamanya akan jadi emas, dan yang namanya tembaga itu selamanya akan jadi tembaga, mual bisa jadi emas. Itulah kualitas manusia, dan ini yang kami sering tekankan kepada para orang tua santri. Pendidikan dalam Islam itu tidak bisa mengubah tembaga jadi emas, gak mungkin. Saalus-alus na pasantren, hari santrina seng mah mual matak bisa jadi emas. Hari santrina seng mah gitu. Sejelek-jeleknya pesantren, kalau santrinya emas, nya najan teu kumaha-kumaha emas mah. Teu dihias teu kumaha cukinya, emasnya emas aslina kan botot katinggalin lagi nya teu pantas jadi perhiasan, tapi tetap bernilai. Ini yang harus ditekankan ya, termasuk jadi kesadaran semua pengelola pesantren, semua pengelola lembaga pendidikan. Jangan sok membanggakan lembaga pendidikan dari lulusannya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Saya selalu jujur saja, Ustaz, apakah di sini dijamin santri apal 30 juz nyante tuh Bu? Kumaha santrina? Ai santrina pas-pasan mah dek dikebut kumaha wae oge gitu. Atau masuknya bukan ke pesantren tapi santrina emas. Najan lain pesantren tapi dari santrina emas punya emas we. Itu manusia itu. Dulu Ma'adinul Arab itu yang bagusnya adalah Quraisy, dan sampai akhir kiamat suku Quraisy itu akan selalu unggul secara kualitas. Maka dari itu kata Nabi, al-khulafa fi Quraisyin. Ya, khalifah itu milik bangsa Quraisy. Kenapa? Karena memang secara logam ini Quraisy itu emas.
Jadi ini orang yang istimewa, suku Quraisy itu ditakdirkan oleh Allah jadi emas, sedangkan yang lainnya tembaga dan sebagainya. Nyalamun dek make bahasa Gus Dur matunya pancena yang tidak semua yang keluar dari ayam itu ya, telur cenah aya telur emas, oke cenah ti kotok. Nah cenah yang partai selain PKB mah yang keluar dari NU tai kotokna cenah gitu, ta PKB mah emasna cenah gitu, nog emas. Walau alam ya, jadi manusia pun demikian ya. Maka dari itu, dan ini sebetulnya puntennya kita rasakan sendiri kan, dari dulu yang namanya bangsa maju itu eta we. Bangsa maju itu dari dulu bangsa, kalau di Islam kalau enggak Quraisy, Turki. Dan hadis-hadis tentang keutamaan Turki banyak ya, keutamaan kehebatan suku Turki. Hadisnya ada, nanti akan ada Turki yang berkuasa, dan memang secara modal bangsa Turki itu dari dulu unggul ya. Bangsa Arab itu dari dulu unggul. Sok wae na tingali na menguasai sepak bola saha? Bangsa Arab ya. Mau di Liga Inggris, di Liga Prancis ya. Di Liga Inggris anu geus datang deui ya. Dan mereka orang-orang yang berhasil dalam ekonomi, termasuk dalam politik yang paling stabil di mana? Ya meski ada yang hancur-hancuran, tapi yang paling stabil di Makkah dari dulu ya. Saya kemarin ngobrol dengan para pengusaha yang keturunannya juga pengusaha di Tasik di hari Ahad. Da Ustadz cenah dipikir-pikir mah mending kerajaan ya. Kerajaan kenapa enggak besar di kos politik, sok cenah bayangkeun bapak baheula kerja di ketua PBB cenah di Tasik, ngabiayaan saksina wae mun saurang 100.000 kali TPS aya misalkan 10.000 saya sabaraha, belum kampanye, belum poster, dan itu pakai anggaran negara, belum nanti TPS. Coba cenah kerajaan mulai kikituan ya. Makanya cenah yang sistem kerajaan relatif lebih stabil gitu. Dan kestabilan ini dimiliki ya oleh suku Quraisy di Saudi Arabia hari ini ya. Ekonomi mapan, politik mapan, kekayaan mapan, teu loba hutang juga Amerika juga Cina ya. Turki demikian, termasuk Barat ya. Barat itu memang dari dulunya udah unggul, Yunani, Romawi ya. Kemudian di Asia tiba lagi Cina, Jepang, Korea. Dek menbal, dek ilmu pengetahuan, dek sinetron, dek artis eta. Meski PSSI mengeluarkan gelontoran dana miliaran triliun, lebar cek urang mah ya, mending bagikeun we ka sakola, ka pasan da kitu-kitu keneh ya. Anger we pangijeng Thailand mah banyak geus sabaraha kali final meok memeh dipacok. Kumaha atuh danya, punten bukan saya menghina bangsa sendiri ya. Ya inilah aing menyaseng we dipoles ku pelatih pangbulena ya. Pelatih nu panghebatna ge anger we seng mau mungkin jadi emas ya. Tapi nah Nabi memberikan catatan idza faquhu, kalau mereka fakih. Kalau tidak fakih enggak mungkin mereka jadi atqa ya. Nah di sini Nabi memberikan dimensi lain, keutamaan yang standarnya agama. Meski kita ditakdirkan bukan bangsa Arab, bukan bangsa Eropa, bukan bangsa Jepang yang tidak punya kekuatan hebat untuk maju secara duniawi, kita masih punya peluang, yaitu fakuhu. Dengan fakuhu itu siapapun bisa menjadi atqa. Dan dengan fakuhu itu orang Jepang pun tidak menjadi khiyar ya. Jadi secara modalnya orang Jepang itu maju dari dulu. Najan geus dibom
Nagasaki, Hiroshima, udang deui we, ya, maju. Tapi semaju-majunya mereka dalam perspektif Islam, mereka tidak lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena mereka tidak fakuhu, mereka tidak fakih, tidak paham dalam agama. Dan ini sesuai hadis Nabi yang lain, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang baik dan diberi kebaikan oleh Allah itu yang fakih dalam agama. Itu makanya tadi saya sarankan, udahlah miliaran triliunan yang sepak bola dah anger gitu-gitu kene sok sing sumpah. Moal pernah baheula asup Piala Dunia mah we da keur zaman perang negara Eropa na teu ararasup ya. Indonesia teh masuk tahun berapa Pak ya? Tahun ya sebelum 40-an kan, tahun 30-an, tahun 40-an pernah masuk Piala Dunia nya meureun. Kahiji ngaranna Belanda ya, bukan Indonesia. Yang kedua dan negara Eropa na keur perang. Sebagus-bagusnya Amerika under nu maju nama Amerika Serikat nu orang Inggris gitu dari Eropa. Amerika asli nama lihat aja Amerika Selatan ya. Sebagus-bagusnya Afrika nya gitu alusna dinu lompat ya, dinu fisik ya, tetap tidak lebih baik daripada negara-negara Eropa, negara-negara Arab ya. Maka dari itu kita jangan fokus ini Bapak Jokowi nges tong ngeglontorkeun dana di yang memang tidak akan lebih baik. Biasa-biasa gitulah olahraga mah. Atau dunia teknologi sains itu biasa-biasa Karena kita nggak mungkin lebih maju lah ya. Secara tabiat sejarah kita ini ya leheunglah peraknya hese jadi emas itu. Kecuali 1-2 ada jika Pak Habibie nya 1-2 mah ada. Itu yang memang dilahirkan sudah jadi emas. Pak Habibie mana jangan sekolah udah pasti pinter ya. Tapi secara umum kita nggak bisa lebih hebat dari mereka, kecuali yang bisa kita kalahkan dari semua yang ma'adin itu adalah agama ya. Dan itu diakui ya. Tahfidz dalam hal ngaji Quran juara MTQ tentara orang Indonesia kan, dari TNI kita. Kemudian dari segi keilmuan ya kita masih mungkin ya, meskipun memang kalau dibandingkan dengan Arab wah nggak ada, belum tertandingi atau tidak akan tertandingi, tapi mungkin ya kita lebih mulia dari mereka itu dalam hal fakihnya. Dan fakih di sini berarti nyambung dengan atqa ya. Yang disebut fikih itu bukan di sini tapi di sini. Dua-duanya sekaligus. Kan di Al-Qur'an juga lahum qulubul la yafqahuna biha, nyambung. Hati yang tidak bisa fikih. Atqa itu orang paling takwa itu kan standarnya ikhwah, saling bersaudara. Tidak merendahkan, tidak menghina, tidak memanggil panggilan buruk, tidak suudzon, tidak tajassus, tidak gibah ya. 7 kan di ayat Al-Qur'an. Nah, ini standar atqa. Jadi kalau dia fakih tapi beda ningali Muhammadiyah, beda puasana memusuhan ya. Beda lihat orang salafi, beda sholatna terpatu nyatanya. Itu berarti enggak fikih dia. Dia enggak paham apa itu ilmu agama. Ilmu agama itu luas ya. Fikih itu yang diakui itu minimal 4, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanbali, Hanafi. Ieu mah nganggapna agama teh nu diajarkeun ku guruna we bodoh nu kitu berarti. Makanya enggak ada hati untuk toleran ya, enggak ada hati untuk menghargai Salafi, menghargai Muhammadiyah, menghargai NU, ngusnya katutup pokoknya mah bener teh persis oge guru aing gitu. Anu lain guru saya mah cenah teu balik bid'ah gitu dan sebagainya. Itu teu fikih nu gitu teh ya, teu ngarti kanu agama ya. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innad dunya hulwatun khadirah, dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah itu yang menjadikan kalian penggantinya di sana. Pak, semua yang kita miliki itu bukan milik kita, milik Allah. Kita hanya hak guna pakai, istikhlaf itu. Maka dari itu kumaha Allah harta teh lain kumaha urang. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, di surat Al-Ahqaf. Infakkan, itu bukan milik kamu, kan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit di bumi ini semuanya milik Allah. Kita mangan sedang kebagian sewa, ya, hak guna pakai. Nanti kalau kita meninggal hartanya hilang enggak? Ya hartanya tetap ada kan, beralih ke pemilikan. Harta Qarun, harta Firaun itu sekarang masih ada, kan beralih ke pemilikan. Dan lain harta Qarun, harta Allah. Harta yang saya miliki hari ini, harta Allah yang sedang dititipkan ke saya. Nanti ketika saya meninggal, ku Allah dibikin ke lain gitu. Itu maksud mustakhlifukum. Jadi tong jika Qarun, iya nu aing, ini punya saya, ini hasil jerih payah saya, bodoh gitu teu ngarti. Mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun, maka hendaklah dia selalu merenungkan bagaimana amal dia dengan dunia, bagaimana amal dia dengan harta. Fattaqud dunya wa taqun nisa, takutlah kalian dengan dunia dan takutlah kalian dengan perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena fitnah pertama Bani Israel itu adalah karena perempuan. Ya, ini termasuk juga ibu-ibu ya, karena laki-laki. Jadi bapak-bapak hati-hati ya, jangan terjebak sama pelakor. Ibu-ibu juga sama. Ya. Ibu-ibu naon atuh? Pewakor berarti. Pebinor cenanya, pebinor. Jangan bisa apa kebenaran ingat. Ya. Itu banyak hancur rumah tangga karena itu. Ya, Ustadz juga banyak hancur keustadannya karena itu. Ya, bapak-bapak pejabat itu banyak yang hancur gara-gara itu. Ya, hati-hati. Yang kedua karena dunia. Ini yang sering kita bahas. Jadi orang itu hancur bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Ya. Orang itu konflik, bersih tegang itu bukan karena logika, tapi karena logistik kebanyakan. Jadi karena dunia. Dan ini dua-duanya pakai ittaqu. Nah, Imam An-Nawawi hendak menekankan ketakwaan itu bukan hanya kepada Allah takut, tapi juga kita mampu mengendalikan diri kita dalam menghadapi dunia, dalam menghadapi perempuan. Ya, hati-hati. Dan dunia itu hari ini modelnya bisa popularitas, ya, bisa elektabilitas, mungkin bukan kekayaan saja. Sekarang kan orang-orang ingin pansos, ya, panjat sosial. Itu kenikmatan yang paling utama itu. Ya, nepikeun ka siap silih siku, silih dedet, nu asalna dulur jadi musuh, hanya gara-gara ingin pansos, ingin terkenal dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah sungguh aku mohon kepadamu hidayah, bimbingan, wattuqa, ketakwaan, wal afaf, afaf itu menahan diri dari yang haram, termasuk menahan diri dari meminta. Ya, ada di surat Al-Baqarah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard
yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Dianggapnya kaya padahal miskin. Kenapa? Karena iffah, karena afaf, ya, karena dia menahan diri dari meminta. Wal ghina, dan juga kekayaan. Kekayaan yang dimaksud tentu kekayaan hati. Orang itu meskipun miskin, kalau hatinya kaya akan kaya. Apalagi kalau dia kaya, hatinya kaya. Orang kaya harta, hatinya miskin, tidak akan pernah kaya. Ya. Ini jadi ajaran dari Nabi bahwa takwa itu butuh doa, butuh bantuan dari Allah, butuh anugerah dari Allah. Caranya bagaimana? Nyai butuh ke Allah, piraku kudu ngajauhan Allah. Harus mendekat sama Allah, harus taqarrub. Ini yang diajarkan oleh Allah dalam ayat-ayat wasta'inu bisabri wassalah. Pokok kita teh butuh ke Allah tapi henteu sabar. Ketakwaan itu butuh kesabaran untuk meraihnya. Ya. Ingin merasakan nikmatnya sholat, nyamannya sodako, ingin merasakan nikmatnya ngaji Quran, itu butuh kesabaran. Dan terus sabar teh dikeureuy. Wassalah, dan juga sholat. Ya, jadi kalau kita ingin takwa kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan sabar, dengan sholat, tingkatkan ibadah. Insyaallah doa-doa memohon takwa itu akan diraih. Ya. Dan ini juga ajaran bahwa memohon ketakwaan itu lebih didahulukan dibanding memohon kekayaan. Ya. Obsesi kita pada ketakwaan itu harus lebih utama daripada obsesi kepada kekayaan. Bapak, ibu, ngudag uang mah semangat, ya, tapi ngudag ilmu teu semangat. Nah ini enggak adil nih. Enggak mungkin bisa, karena enggak adil. Harusnya as'aluka itu huda dan tuko dulu. Ya. Ibu-ibu tukang sangu koneng, ibu-ibu yang pedagang tiap harinya berdiri lama kuat, di bawah taraweh saja mau lagi protes. Ini berarti tidak serius memohon takwa. Ya. Kita membelanjakan uang untuk rihlah, bro-broan, buat anak istri membahagiakan, tapi untuk sodako meski bisa bro-broan, te bro-broan. Ya, ini berarti belum as'alukal huda wa tuqa, belum ada keseriusan. Ya, harus tercermin dalam amal, dan dengan itu insya Allah Allah akan memberikan bimbingan ketakwaan kepada kita. Hadis yang keempat dari Abu Tharif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yamin, siapa yang bersumpah atas satu sumpah, tsumma ra'a atqalillah, kemudian dia melihat yang lebih takwa bagi Allah, minha, dari sumpahnya itu, falyatit taqwa, maka lakukanlah yang takwa itu, batalkan sumpahnya. Contoh, ini kan menimpa Abu Bakar. Bagaimana tidak sakit hati beliau, ternyata yang menyebarkan fitnah selingkuh Aisyah, putri yang dicintainya, adalah orang yang hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Keluarga yang ditanggung oleh Abu Bakar. Jadi sahabat udah biasa nanggung fakir miskin. Pan nyeri hati, meureun bahasa kita, kamu makan dikasih sama saya, sekarang malah menjadi penyebar fitnah yang mencelakakan keluarga saya. Sok dek teu kumaha, sumpah cenah mau dibere-bere deui. Lalu turunkan ayat Allah, wa ya la ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabil. Jangan sumpah yang dengan sumpah itu jadi tidak memberi. Meski bagaimanapun memberi itu lebih baik. Maka Abu Bakar membatalkan sumpahnya. Ya. Misalkan sumpah, demi Allah, kalau anak saya lulus kuliah, ya, saya akan jual ini mobil dan rumah, sodakohkan.
dijual ke cenah imah di mana, mobil di mana, nah itu berarti salah ya. Kalau dengan tidak dijual bisa lebih takwa, nah itu berarti datangi yang takwa itu. Apa rahasia dari hadis ini? Pilihan yang berdasarkan syariat itu pilihan terbaik. Karena sumpah itu kan rata-rata nafsu, ya, obsesi pribadi. Kalau ada yang berdasarkan tuntunan syariat yang lebih baik, itulah takwa. Dan kita harus memilih yang terbaik menurut syariat. Dalam hal ini berarti orang yang bertakwa itu orang yang pilihannya sudah betul-betul berdasarkan pertimbangan syariat. Ini menurut syariat bagus tidak? Begitu orang bertakwa itu menurut syariat bagus tidak? Ya. Makanya nggak mungkin sekuler, nggak mungkin liberal. Ya. Orang bertakwa nggak mungkin setuju itu undang-undang pencegahan kekerasan seksual. Kenapa? Itu nggak sesuai dengan syariat. Ini dagang model begini, ini nggak sesuai dengan syariat. Orang bertakwa nggak mungkin. Ini bagus dan sebagainya, mal mungkin halus, goreng. Kalau bertentangan dengan syariat. Jadi ketakwaan itu harus muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini menurut syariat bagus atau jelek. Terakhir yang kelima dari Abu Umamah Sudah bin Ajlan al-Bahili. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah dalam haji wada'. Ini bukan berarti bertentangan ya. Oh di riwayat ini, di riwayat itu. Ya kan haji wada' teh panjang ceramahnya. Nah, ini sahabat Abu Umamah ingat yang inihnya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa shallu khamsakum, salatlah yang 5 waktu. Wa sumu syahrakum, saumlah bulan Ramadan. Wa addu zakat amwalikum, bayarlah zakat harta kalian. Ya, tayo kadang nu gagal deh. Salat 5 waktu bisa, saum bisa, zakat harta duka. Ya. Banyak DKM yang bilang Ustaz cenah ngajelaskeun Ustaz teh galakkeun salat teh sakale jeung zakatna. Kenapa Pak Haji? Nya itu salat geus ka mararahcit cenah zakat teh ka mararahcit teuing osok teuing tara. Itu berarti belum takwa. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbakum, kalian akan masuk ke surga kalian. Ini cenah kenapa Persis jadi nutur menteri agama si Yakut nangtukeun Ramadan teh? Bukan, lihat Yakutnya. Karena meski bagaimanapun pemerintah kita itu ulil amri yang berhak memimpin sidang itsbat. Teu ningali si Yakutna nya, Pak. Melihatnya karena ulil amrinya. Nah, cenah jadi nutur NU, teu nutur NU, nuturkeun dalil. Ya. Dalilnya untuk menetapkan Idul Fitri itu jangan sendiri-sendiri, bareng bersama ulil amri. Makanya Persis dalam 20 tahun terakhir lah ya, semenjak zaman Ustaz Siddiq Amin itu aktif. Ya kalau dulu mungkin belum terpikirkan ya, itu merasa perlu, tapi kesini sudah ada kesadaran, aktif ikut idang itsbat ya, bersama pemerintah. Meskipun di kalender Persis kalau di 2 tahun sebelumnya kan kita lebih dulu ternyata diundur Ramadan ya, makanya ya diundur. Bukan tahun 2 tahun kemarin kan. Tahun kemarin mah kan kalender kita lebih dulu, lalu kemudian lebih akhir, lalu kemudian ditarik Ramadan itu nambahan. Saya masih ingat jadwal di sini kan biasa kedua, jadi ketiga ya, karena Ramadan ada tambahan. Kalau sekarang terbalik ya, kita kalendernya lebih awal, tanggal 1-nya Sabtu, kemudian keputusannya dimundurkan jadi Ahad. Ya kita ikut. Itu bagian dari ketakwaan. Nah, cenah nutur menteri agama, nutur Jokowi, lain kali Jokowi. Nah, ini bagian ketakwaan dalam hal-hal yang memang jadi wewenang ulil amri, kita harus ikut. Haji atau begitu mah Bapak haji rek sorangan wae.
ngurus KTP, ngurus wakaf, dek sorangan nggak bisa. Sekolah nyen sorangan nggak bisa, tetap ya harus ada ijazah. Dan itu dari ulil amri. Di wilayah-wilayah yang memang jadi wewenang ulil amri, kita harus taat tanpa ada tapi, ya harus betul-betul taat sami'na wa ta'na. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.